Selamat pagi anak ibu, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran OTK Humas Keprotokolan ya. Kita lanjut lompat banyak. Kalian pelajarilah buku-buku kalian itu nak ya, tentang bagaimana seorang protokol. Karena mula-mula kita jumpa, langsung ibu ambil topik yang paling inti sesuai dengan judulnya, Humas Keprotokolan ya. Jadi bagaimana seorang protokol itu, syaratnya, tekniknya, bagaimana untuk mengubah vokal dengan bagus, sudah ada pernah ibu sampaikan. Maka ibu lewatkan yang ada dalam buku cetak kita. Lanjutlah kita ke bab baru, yaitu perjalanan dinas. Perjalanan dinas, kalau dikatakan dinas berarti biaya yang digunakan di dalam melakukan pekerjaan itu, menempuh perjalanan itu dibiayai oleh kantor, dibiayai oleh kantor ya, kalau dikatakan perjalanan dinas. Nah, kita masuklah ke dalam ya nak. Nah, ini dia, apa itu perjalanan dinas. Perjalanan berarti meninggalkan tempat menuju tempat yang baru untuk menyelesaikan suatu tugas gitu ya. Pokoknya ditinggalkan tempat dia melaksanakan tugas itu ke tempat yang baru gitu ya. Namanya perjalanan, berarti meninggalkan tempat untuk waktu tertentu. Jadi perjalanan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau suatu perusahaan, yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan dalam jangka waktu tertentu. Jadi melakukan perjalanan, ditinggalkan sementara waktu tempat semula melakukan tugas ke tempat yang baru karena ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, yaitu definisinya. Berarti harus meninggalkan tempat tugas ke tempat yang baru untuk menyelesaikan tugas yang ada hubungannya dengan pekerjaan di tempat dia. Nah, ini dia perjalanan dinas dalam negeri. Ini adalah perjalanan dinas ini kan ada perjalanan dinas ini dalam negeri, baik bagi pejabat negara, pegawai negeri maupun pegawai tidak tetap, diatur di dalam ini ada peraturan Menteri Keuangan. Kenapa Menteri Keuangan? Karena memang namanya perjalanannya memerlukan dana, dan dana itu dikelola oleh Menteri Keuangan. Maka Peraturan Menteri Keuangan nomor 113 garis miring PMK 05 2012 di sini diatur ya, siapa saja yang melakukan perjalanan dinas, dalam rangka apa, kemudian transportasi apa yang akan digunakan, berapa biaya yang akan dikeluarkan, biaya apa saja yang ditanggung ya, biaya transportasinya, penginapannya, akomodasinya, dan lain-lain. Nah, semua itu ada aturannya, tidak bisa sesuka hati. Itulah dia karena dinas. Kemudian ini perjalanan dinas dalam jabatan itu nanti adalah perjalanan dinas pulang pergi melewati batas ataupun dalam kota untuk melaksanakan tugas. Jadi perjalanan dinas jabatan ini bisa dalam kotanya, bisa sampai melewati batas kota, gitu dia ya. Pulang pergi melewati batas ataupun dalam kota untuk melaksanakan tugas. Jadi setiap meninggalkan tempat itu perjalanan dinas, itu ya, setiap meninggalkan tempat tugas dia semula. Nah, perjalanan dinas dalam jabatan itu ada dua. Ada perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota. Misalnya dari Medan ke Nias, dari Medan ke Pekanbaru, dari Medan ke Jakarta, kan udah melewati batas ya, batas kota. Nah, ada perjalanan dinas jabatan dalam kota. Misalnya dari Medan ke Belawan, ke Padang Bulan, ke ke Binjai, ke ke Pakam, dari Serdang, gitu dia perjalanan dinas jabatan dalam kota lah, artinya mungkin ini pulang hari atau satu malam saja. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota, transportasinya ini pun mungkin sudah pesawat ini, sesuai dengan namanya perjalanan dinas jabatan ini dilaksanakan dari satu batas kota menuju batas kota lainnya. Medan, Pekanbaru, Riau, Palembang, Bangka, Jakarta, pokoknya melewati batas kota. Kalau ini dalam kota.
Medan dengan Medan. Medan ini pun kan ada luas, ya. Utama dia Medan, ke Padang Bulan, ke Belawan, ke Tanjung Merawa. Nah, itu dalam kota lah, mungkin pun pulang hari, ya. Oke, perjalanan dinas jabatan ada dua, melewati batas kota dan dalam kota. Nah, perjalanan dinas jabatan memiliki 8 tujuan. Kenapa harus melakukan perjalanan? Mengapa harus melakukan perjalanan dinas gitu ya? Yang pertama, tujuannya adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Ini dia, apakah karena rapat, apakah karena seminar. Nah, itu dia ya. Kemudian ini rapat, seminar, dan kegiatan lain sejenisnya. Nah, itu dia melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Nah, seseorang pejabat itu kan tentu melakukan rapat, namanya pun pejabat. Nah, menempuh ujian dinas atau ujian jabatan ini bisa. Karena ada kalanya walaupun dia sudah menduduki jabatan, kalau tadinya dia masih S1 mau S2, dari S2 ke S3, atau kalau dia mau naik jabatan dari kepala seksi ke kepala bagian menjadi kepala, nah itu harus diuji. Kalau dia diuji baik dalam kota maupun melampaui batas kota, yaitu perjalanan dinas, berarti biayanya ditanggung oleh kantor. Nah, melakukan pemeriksaan kesehatan, kalau misalnya karena dia akan menduduki suatu jabatan, dia melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter pemerintah yang sudah ditunjuk, yang sudah yang sudah ditunjuk sebagai dokter yang diakui untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ASN. Itu dia. Jadi kalau melakukan pemeriksaan pun dia itu termasuk perjalanan dinas. Nah, kan nggak 1 jam. Nah, mungkin nggak di sampingnya dokternya kan harus meninggalkan kantornya dia untuk menemui si dokter tadi. Nah, yang kelima, memperoleh pengobatan karena mendapat cedera saat melakukan tugas. Nah, ini pun ya termasuk perjalanan dinas. Selain biaya pengobatan ditanggung, biaya perjalanannya juga ditanggung karena dia cedera di dalam melakukan tugas dan dia melakukan pengobatan. Kemudian yang keenam, menjemput atau mengantarkan jenazah pejabat negara atau pegawai negeri. Ya, udah biasa ini. Misalnya kalau kepala negara meninggal, katakanlah gubernur berangkatlah untuk memberikan penghormatan terakhir. Nah, keberangkatan si gubernur itu menuju ibu kota ditanggung oleh kantor. Kemudian mengikuti pendidikan setara tingkat D3, S1, pokoknya diklat lah, pendidikan dan latihan. Nah, itu juga kalau memang seizin kantor dan memang kantor yang mengirimkannya, maka biaya perjalanannya ke sana mengikuti pendidikan itu ditanggung oleh kantor. Kemudian mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga terkait, apalagi ini. Nah, ini juga ditanggung oleh kantor, biaya perjalanannya, biaya penginapannya, atau akomodasi, segala sesuatunya ditanggung, tapi sesuai dengan peraturan si Menteri Keuangan tadi. Inilah tujuan dari perjalanan dinas jabatan gitu ya, Nah, ini yang boleh Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian boleh paham untuk lebih mendalaminya. Salin nanti ini, jika ada bukumu silahkan baca-baca ya, baca-baca supaya lebih dalam, karena yang Bu kasih ini adalah garis-garis besarnya saja. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar, Tuhan memberkati.